Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini video dadakan banget ya. Saya mau rakit PC ya di sini di rumah si Ahmad nih ya. Kira-kira speknya apa aja, dan ini tuh rakitannya PC kere-hore banget. Wah, menarik banget. Ya udah, karena dadakan jadi saya pakai handphone nih ngerekamnya. Kita langsung aja masuk, oke? Kita lihat ada apa aja di sana gitu. Waduh. Wah, ini storage-nya penuh. Pakai ini aja. Gimana dong? Pakai ini nih. Wah, apaan nih? SSD eksternal. Oh, SSD external portable. Wah, menarik juga. Ini bisa ngebantu berarti ya. Nanti pindahin ya dari HP ini ke ini. Wah, jadi menarik banget. Tapi kayaknya harus direview dulu deh. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari SSD portable kayak gini ya? Setuju? Let's go. Sebentar teman-teman, kemarin pas kita ke Komputek 2024, di boothnya Tim Group tuh udah ngenalin produk yang serupa, ya SSD portable kayak gini. Ini bisa ngecas langsung, ya sama lah ya kayak gini. Tapi ternyata di Indonesia sekarang belum masuk. Malahan yang duluan masuk adalah si Kio ini. Waduh, memang Kio ini gercep ya, walaupun ini brand lokal, tapi inovasi nggak mau ketinggalan. Good job lah ya untuk yang satu ini. Kio mantap lah ya. Oke, kita lanjut ya. Ini dia SSD portable dari Kio. Namanya MagDrive MD10. Ukurannya mini, beratnya cuma 63 gram aja. Oke, di dalam box pembeliannya ada dikasih 2 USB Type-C to Type-C dengan panjang yang sedikit berbeda. Tapi di sini tuh tidak dikasih kabel Lightning. Kenapa? Karena ya memang belum support. Power dari kabel Lightning itu kurang kuat untuk jalani kecepatan SSD secanggih si MD10 ini. Makanya di iklannya tuh duet dengan iPhone 15 yang secara teknologi sudah berubah dari Lightning sekarang menjadi Type-C untuk konektornya. Asalkan udah Type-C kok aman lah ya. Tapi tenang aja teman-teman, nggak usah takut ya, karena udah support di Windows, macOS, begitu juga di Android dan iOS juga. Jadi tetap bisa dipakai di Android juga, nggak usah khawatir. Terus di dalamnya ada bonus pouch-nya juga, dan satu lagi ini magnet ring juga ada ya. Untuk tambahan jika smartphone kita belum ada magnetiknya, atau supaya cengkeramannya jadi lebih kuat si magnetnya, karena ini tuh kan kuat banget ya. Daya magnetnya kuat. MD10 itu diklaim si Kio speednya up to 1000 MB per second. Yang spesialnya MD10 ini tuh bisa sekaligus ngecas ya. Nah, ini ada untuk melakukan fast charging up to 100 watt. Makanya ada dual port USB Type-C. Ketika kita mau akses file di dalam SSD ini, kita tetap bisa melakukan charge handphonenya. Garansinya juga udah panjang, 5 tahun. Semoga nih after sales-nya memuaskan untuk brand Kio ini. Ya, mudah-mudahan aja nih Kio ya, supaya konsumen-konsumen yang beli produk-produknya lebih percaya lagi gitu ya. Oke, di sini saya jadi penasaran nih ya teman-teman. Kita pengen bongkar aja ya, ada apa aja di dalamnya. Oke, kita lihat ya. Di dalam SSD semungil ini bisa ditanamkan kapasitor yang bekerja untuk melakukan convert arus. Makanya ini bisa sekaligus nge-charge si handphone. Canggih ya. Berfungsi juga melindungi NVMe ketika dicabut secara langsung. Tidak akan berdampak atau beresiko pematian arus yang tidak aman. Ya minimal setelah 10 detik ya, misalkan udah copy paste di handphone, tunggu 10 detik, dicabut itu udah aman. Mirip kayak fitur safely remove yang ada di Windows. Kalau di Windows kan kita harus ke pojok kanan dulu, lalu eject perangkat supaya aman dicabut. Nah itu kan bisa menghindari data korup atau semacamnya lah gitu ya. Nah, di atas chipnya, ini kelihatannya di atas chip NVMe dilengkapi dengan thermal yang bersentuhan langsung dengan bodinya yang berbahan aluminium. Ini akan membantu suhu tetap adem walaupun dalam keadaan full load. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Saya penasaran apakah klaim yang ada di websitenya atau di boxnya ini tuh benar-benar terpenuhi. Kita akan tes langsung ke benchmarknya aja. Oke? Let's go. Oke, kita akan tes di beberapa pengujian benchmark. Pertama, Crystal Disk nih. Speed yang diklaimnya ini mampu dilalui, mendapatkan speed read 1041 Mbps. Dan untuk write-nya mendapatkan 1034 Mbps. Sesuai klaim dari website maupun di boxnya ya, 1000 MB per second. Untuk suhu di sini menunjukkan paling panas hanya 59 derajat Celcius aja yang ditunjukkan di HW Info. Masih adem lah ya, karena batas suhu toleransinya di 70 derajat Celcius. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujian real time copy file dari Kio MD10 ke NVMe MP600 supaya menghindari bottleneck, jadi harus pakai storage yang lumayan kenceng juga. Ditambah harus menggunakan port USB Type-C 3.2 Gen 2 X1 supaya maksimal.
Copy file 50 GB dari MD10 ke NVMe pas awal start, speednya ini di angka 900 Mbps-an. Sampai akhir juga ya masih tetap segituan, sekitar 890 Mbps. Aktualnya ya hampir mendekati speed claim di 1000 Mbps. Jika sebaliknya dari NVMe ke ND10, rata-rata speed transfernya di 740 Mbps-an. Untuk suhu saat melakukan copy file ini maksimum hanya di 55 derajat Celcius, lebih adem daripada pengujian benchmark tadi. Satu lagi pengujian untuk gaming portable, saya simpen game Steam di SSD ini. Cara simpennya gampang aja, kalian install aplikasi Steam yang ditujukan penyimpanannya ke SSD portable MD10 ini. Setelah selesai, kalian copy game dari Steam yang udah ada. Nah, posisinya tuh ada di folder Steam Apps, lalu di folder Commons, dan masukkan ke folder Commons yang di SSD portable-nya. Setelah itu bisa kalian jalankan gamenya dengan lancar. Nah, si SSD portable ini kalian bisa pasang ke laptop atau ke PC lain, bisa langsung mainkan gamenya. Di sini saya tes game Apex Legends. Hasilnya lancar, mirip kayak main game di storage internal PC aja. Ini mantap kan? Gonta-ganti PC, nggak usah download game dari awal lagi, tinggal bawa SSD portable ini, mantap. Wah, banyak fungsinya kan? Nah, gimana setelah tadi melihat performa atau benchmark dari si Magdrive MD10 dari Kio ini? Ya, kalau misalkan kita lihat-lihat ya, si Kio juga sebetulnya punya SSD portable sebelumnya ya. Ini PS50 dan ini PS200 ya. Speednya memang lebih kenceng ini yang 2000. Kalau ini ukurannya kecil dan ini ada fitur bisa langsung nge-charge si handphonenya. Untuk si Magdrive MD10 ini tuh ada 5 varian ternyata teman-teman, yang 112 GB up to 2 TB. Yang saya pegang ini kebetulan yang 1 tera ya, harganya ketika launching tuh 1.779.000-an. Cuman kalau kita bandingkan dengan kompetitor, si Magdrive MD10 tuh punya harga paling murah. Kalau dari fiturnya sih ya udah lengkap, udah cukup lah ya, aman banget. Tapi saya sedikit kebantu juga nih ya sama si MD10 ini. Kalau misalkan kita pakai iPhone yang 64 GB, itu kan penyimpanannya kecil banget. Tapi kalau misalkan kita beli iPhone yang 512 GB, harganya nggak ketulungan, mahal banget gitu ya. Nah, untuk penyimpanannya ini bisa jadi solusinya, karena ini kan bisa nempel pakai magnetik di si handphonenya. Terus lagi ya, untuk gamer yang suka pindah-pindah PC, bisa juga gamenya disimpan di sini. Kayak pengujian tadi ya, saya simpan atau installkan game-game Steam di sini. Jadi kalau kita mau main di laptop, tinggal cabut, colokin di sini, tinggal buka launchernya, langsung main. Kalau misalkan mau main game atau mabar sama teman-teman gitu ya, bawa PC berat, bawa gamenya aja, nanti tinggal main di PC temen, pakai ini aja bisa banget. Oke, gimana menurut kalian setelah tadi melihat benchmark terus fitur-fitur dari si Kio MD10? Apakah ada kekurangan, ada kelebihan gitu ya? Coba komentar aja sih, gimana menurut kalian di sini ya? Di bawah gitu ya. Komen aja lah, bebas, mau apapun, mau kalian mau nanya apapun, tinggalkan aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, sekilas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.